Kali ini akan melanjutkan ke bagian shading yang kedua. Untuk yang shading pertama ada di video yang sebelumnya, karena ini adalah lanjutan dari vektor mobil. Apa ya? Mazda RX-7 GD. Oke, di sini untuk di bagian shading ada beberapa tahapan sebenarnya. Tahapan pertama udah di video yang pertama, ini tahapan keduanya tinggal sesuaikan warnanya saja. Dan karena warna kuning ini agak sedikit tricky ya, jadi ya kalian harus sedikit memainkan warnanya lah. Jangan sampai main hanya di satu aliran warna ya kalau warna kuning itu. Coba agak geser ke sedikit warna orange atau ke sedikit warna merah lah. Karena supaya nanti warnanya keluar. Oke, di sini langsung aja ke bagian highlightnya. Untuk di bagian highlight atau di bagian warna cerahnya tinggal ikutin aja warnanya yang sudah disesuaikan ya. Karena warnanya juga kalau untuk warna kuning ini agak rumit banget ya, sama kayak warna merah, warna biru juga sama. Kalau misalkan hanya main di satu warna, nanti hasilnya akan ya agak-agak pucat lah warnanya, nggak terlalu keluar. Oke, untuk shading itu ada dua lapis ya, jadi kalian bisa perhatikan aja. Tapi untuk lapis keduanya itu tidak terlalu banyak ya, hanya di beberapa titik saja. Lanjut ke bagian warna gelap. Untuk di bagian warna gelap itu, ya terutama untuk bagian kayak bumper kalau misalkan warna gelap, kemudian aksesoris-aksesoris lainnya lah yang warnanya gelap. Dan karena kebetulan untuk di bagian lampu depannya itu yang mobil Mazda RX-7 ini lumayan menarik ya, kayak mobil Bumblebee, warnanya kuning dan hitam. Jadi ya sangat enak lah untuk digambarnya, tidak terlalu rumit karena warna hitam. Terkecuali kalau misalkan banyak sekali stiker, itu ya sedikit mengkhawatirkan dan malas untuk mengerjakannya. Oke, untuk warna hitam ini kalian tinggal di tracing aja. Ini untuk bumper depan ya, tinggal tracing aja seperti itu dan tinggal di segmen. Dan kalian juga bisa perhatikan untuk di bagian layar yang sedang aktif itu ada outline warna biru atau ada tanda yang di kotak birunya, itu berarti outline yang aktif. Nah, bisa diperhatikan juga untuk outline yang aktif ya, aktif itu yang di bagian full warna hitam. Untuk sisanya ya tidak, bukan tidak aktif ya, berarti ya sisanya itu ya nanti dikerjakannya setelah eh, satu layar itu beres. Karena satu layar itu biasanya gua isi dengan beberapa aksesoris lah, kayak misalkan warna hitam full di layar ini, kemudian warna biru atau warna apapun itu ya, masing-masing warna itu kayak biasanya gua pisahkan. Atau kalau misalnya jaraknya itu berjauhan, kayak misalkan velg dengan lampu dengan kaca, itu biasanya gua disatukan di satu layar supaya tidak terlalu banyak layar. Dan karena kalau terlalu banyak itu nanti akan ngebug lah kalau di Infinite Design ini. Untuk bagian warna hitam itu ya kalian tracing aja, sesuaikan warna dan sesuaikan dengan kecerahannya. Cukup menggunakan dua warna highlight saja yang kalau totalnya tiga, berarti basic warna base, kemudian highlight pertama dan highlight yang kedua itu tinggal diterapkan di sebelah sananya aja. Oke, jadi seperti itulah, tinggal kalian tempel-tempelkan saja. Dan catatan untuk di bagian warna highlight itu tidak harus semuanya ditempelkan. Itu bergantung sama eh, cahaya yang masuk aja. Kalau eh, misalkan ya di bagian depan ini yang masuknya cuma sedikit, ya tinggal sedikit aja, atau bahkan tidak ada cahaya yang masuk, ya berarti nggak usah dikasih lapisan yang kedua seperti itu. Dan juga bisa diingatkan lagi, untuk masing-masing bagian itu ya dipisah ya. Di sini untuk di bagian perlampuan dan pervelokan itu gua pisahkan nanti di layar yang selanjutnya. Karena ini banyak banget warna hitamnya, jadi gua gambarkan saja seperti yang gua contohkan lah ke kalian. Seperti inilah cara pembuatannya.
Kemudian ini untuk bagian lampu belakang, karena lampu belakangnya berwarna hitam dan tidak kelihatan stop lampnya. Jadi gua disatukan aja dengan warna hitam yang lainnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan karena nggak ada lampu belakang, tetapi karena si stop lampnya itu nggak terlalu kelihatan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan ke bagian lampu dan juga ke bagian velg. Untuk di bagian velg dan juga lampu, di sini gua utamakan dulu untuk di bagian lampunya ya, karena lampu itu ya lumayan ribet dan juga banyak ya. Karena ini berarti total ada eh, 4 lampu utama yang gede ya, yang satu yang bisa tutup buka, yang satu ya yang lampu siang, mungkin yang satu lampu malam, yang itu yang bisa ditutup buka itu mungkin lampu malam ya atau lampu sorot. Nah, jadi untuk pembuatannya itu ya gua didahulukan di bagian lampu, dan untuk pemilihan warna kalian bisa sesuaikan dulu nih. Misalkan warnanya gelap ya tinggal disesuaikan aja warnanya. Terang tinggal disesuaikan juga. Kalau misalkan udah terbentuk basic bentuknya dari lampu, tinggal kalian tambahin warna highlight aja seperti ini. Nah, ini beberapa highlightnya supaya nanti hasilnya mantap. Nah, ini juga tinggal ditempelkan saja di bagian yang paling berwarnanya aja. Tidak usah keseluruhan, tinggal beberapa titik aja, yang penting nanti membentuk bentuk lampu yang sangat sempurna dan ya mirip lah dengan yang aslinya. Kayak gini. Nah, kemudian bisa juga tambahkan satu warna lagi supaya nanti lebih cerah, atau bisa kalian edit aja warnanya ke lebih cerah supaya nanti lebih kelihatan. Nah, kalau diubah warnanya itu tidak perlu menambahkan lagi, tinggal ubah aja. Kalau misalkan ketika di zoom out itu udah kelihatan bagus, ya berarti udah. Tinggal diduplikat warna dasar yang sudah di fill di awal, kemudian edit ke warna putih dan kasih opasitas. Nah, opasitasnya itu menyesuaikannya, bisa 10, bisa 15, bisa lebih kecil juga. Kemudian kasih 2 lapis, yang lapis kedua itu ya opasitasnya lebih tebal ya, bisa di kisaran angka 50 atau 40-an supaya lebih kelihatan efek dari mika lampu depannya. Kemudian ini untuk lampu siang, atau bisa disebut ya lampu supaya tidak ketilang lah kalau di Indonesia itu, karena kalau lampunya mati ya nanti bisa ketilang. Nah, untuk bentuknya tinggal menyesuaikan aja. Di sini gua berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan karena gambarnya itu agak burik, jadi ya lumayan bikin bingung lah. Tetapi ya seburik apapun gambarnya tetap harus digambar, karena ini adalah mobil yang GDM paling bagus lah kalau menurut gua itu dari zamannya. Karena mobil GDM ini udah ada dari tahun 90-an ya, mobil RX-7, Mazda RX-7 JD. Itu bisa kalian searching aja pembuatan ini mobilnya tahun berapa, tetapi ini mobilnya sangat ikonik dan sangat banyak kolektor yang mencari mobil ini. Oke, untuk di bagian lampu tidak jauh beda prosesnya seperti yang di bagian tadi yang sebelumnya ya, untuk di bagian yang bisa tutup buka. Tetapi ya di sini bedanya mungkin di warnanya aja, karena gue tidak menggunakan warna yang sama, karena ini ada beberapa variasi yang mungkin untuk reflektifnya itu warna gelap, jadi ya agak kesulitan lah warna gelap dan warna silver, nggak warna yang tipis-tipis, tapi ya seperti itulah bikin gue malas untuk gambarnya. Oke, karena ini udah cukup sesuai, tinggal gue kasih efek dari mikanya aja. Tinggal menggunakan beberapa tahapan, satu warna atau 2 warna atau 1 lapis aja cukup. Ya udah seperti ini ya nanti. Dan kemudian tinggal bagian lampu sen, yang di belakang itu lampu sen itu cukup terlihat bagus. Atur aja warnanya ke warna orange yang sedikit dekat ke warna merah supaya warnanya lebih keluar kayak gini. Habis itu tambahkan warna lagi. Nah, untuk efeknya tinggal gunakan warna putih, opasitas aja kayak gitu.
Sisanya tinggal di segmen. Oke, beres ya. Untuk di bagian perlampuan itu cukup seperti itu saja. Kalau misalkan ada bagian yang mau ditambahin ya tinggal tambahin aja. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah, cukup seperti itu saja. Yang selanjutnya, nah di bagian velg dari mobil Mazda ini ya. Untuk velg ya jujur aja gue gak tahu ini velgnya jenis apa, tetapi kalau misalkan dilihat ya bagus-bagus aja gitu. Nah untuk velg itu gue kali ini menggunakan pen tools karena supaya hasilnya lebih rapi. Caranya seperti ini ya, tinggal tracing-tracingkan aja dan bisa kalian lihat layarnya itu berbeda juga, berbeda dari yang sebelumnya. Karena ini di bagian pervelekan dan juga perlampuan. Jadi berbeda kayak di bagian bumper, kemudian bagian aksesoris warna hitam itu gua udah pisahkan semua. Karena harus dipisahkan biar nanti ketika proses potong memotong atau segmentasi itu lebih mudah dan lebih apa ya disebutnya lebih gampang kayak gitu. Untuk bagian velg itu karena gue udah menggunakan basic yang warna gelap, jadi eh, tinggal menambahkan beberapa highlight aja. Dan di sini ada perpaduan yang warna merah juga yang cukup mencolok. Ya, untuk pembuatannya kayak gini aja cukup. Bisa diperhatikan sebenarnya warnanya nggak terlalu beda ya sama basic color, tetapi harus oh ya memproses beberapa tahapan kayak misalkan kalau misalkan hanya satu warna nanti hasilnya nggak akan bagus, tetapi cukup membentuk lah kayak gini. Jadi terlihat kayak bayang-bayang membentuk velg itu dan kita tambahkan lagi supaya nanti warnanya lebih keluar kayak gini. Dan harus ditambahkan juga harus satu tone warna juga dengan velg lainnya karena nanti kalau misalkan beda warnanya ya akan aneh. Makanya kalau bikin velg itu ya harus bareng, depan belakang harus dibarengin kayak gini ya. Gue gambar kayak gini aja. Nah kemudian balik lagi ke bagian lainnya dan ya cukup membosankannya seperti itu ya. Satu warna untuk beberapa tempat dan ya nggak rubah-rubah atau nggak beda-beda, warnanya tetap yang itu atau tempatnya tetap yang itu, tetapi itulah untuk membuat vektor atau menggambar ilustrasi ya kita menggambar tetap di bagian situs itu aja beberapa kali dengan warna yang berbeda. Nah jadi kalau kalian hobi ya kalian bisa coba lah untuk membuat vektor atau membuat ilustrasi. Kalau kalian yang udah ngerti ya kalian akan bilang oh itu wajar karena gue juga seperti itu. Dan jujur gue juga kalau menggambar ya emang kayak gitu, bikin sketsa, shading, kemudian highlight ya di area itu aja. Balik lagi udah kelar bagian shading di wajah, bagian shading di body, balik lagi ketika highlight itu balik lagi ke sana. Dan juga untuk di mobil itu ya, bagian velg itu yang paling harus diperhatikan, kemudian bagian lampu. Karena kebanyakan orang itu memodifikasi di bagian-bagian tersebut, karena yang paling mencolok. Kalau misalkan bumper lainnya ya oke lah, tetapi itu kan menyatu ke bagian body. Jadi ketika digambar pun ya udah kayak gitu aja. Berbeda sama velg, kalau velg kan kayak bagian hal yang terkecil, tetapi sebenarnya itu sangat diperhatikan karena harga velg juga itu gila-gilaan harganya. Meskipun gua nggak tahu jenis-jenis velg, tetapi mobil biasa pun yang harganya di atas 5 jutaan kalau velg itu. Oke. Kemudian step terakhir untuk nanti di bagian eh, apa ya bisa gue sebut itu bagian dalam lah. Untuk bagian dalam, kemudian juga di bagian kaca. Oke, untuk bagian dalam untuk pembuatannya cukup menggunakan satu highlight saja. Kita airdrop warna dasarnya, kemudian kita naikkan tone warnanya supaya nanti hasilnya lebih bagus. Nah kayak gini, tinggal menggunakan beberapa titik saja, nggak perlu semuanya, enggak ya, tinggal beberapa titik saja yang
ya yang paling krusial lah kayak gini. Nah, tinggal kayak gitu-gitu aja. Kalau misalkan harus rapi nggak bang? Ya sebenarnya harus, tetapi kalau misalkan kalian sudah mahir menggunakan lazy tools, ya udah, itu juga sudah cukup kok untuk modal kalian membuat vektor itu ya melancarkan jari kalian untuk menggambar dengan lazy tools. Karena kalau misalkan kalian belum lancar menggunakan lazy tools, yang nggak akan lurus, nggak akan bisa membuat bentuk oval, membentuk eh, garis yang sangat kecil. Nanti kalian bisa coba aja lah untuk pembuatan lazy tools, untuk proses ya menggambar lazy tools. Kalau sebenarnya lebih rapi ya tetap menggunakan pen tools. Di sini juga ada beberapa bagian yang harus diperhatikan. Kalau untuk di bagian ban ya itu belakangan lah, karena nggak terlalu penting-penting amat ya. Yang penting bagian velg, lampu, dan bodi itu udah beres. Kalau untuk bagian ban cukup satu highlight aja juga cukup. Tinggal tambahkan saja sedikit warna cerah, kemudian ditambahkan kayak gini. Sisanya di segmen udah cukup seperti itu saja untuk di bagian ban. Makanya kalau untuk bagian ban gue biasanya diterapkan di bagian terakhir atau di part terakhir ya, kayak gitu. Dan juga untuk di bagian kaca juga biasanya gue terakhirkan karena itu bagian yang paling gampang. Dan meskipun gak kita kasih beberapa efek, tetap aja sudah membentuk mobil. Tetapi pentingnya untuk di bagian kaca itu supaya menambah kesan estetiknya. Di sini gue menggunakan warna putih yang di opacity kisaran 15 atau 20-an, dari 10 sampai 20-an lah, tergantung pencahayaan. Di sini gue menggunakan dua lapis. Yang lapis kedua tentunya lebih tebal. Nah, 3 lapis bahkan. Untuk lapis tiganya ya nggak perlu ditambahin lagi. Cukup kasih 2 kali yang opasitas lebih tebal. Oke, yang langkah terakhir itu ya memberikan efek dari si bayangan mobil, yaitu menggunakan warna hitam. Kemudian kita memakai yang namanya itu apa namanya itu pentus. Kemudian tinggal tracingkan saja dan sesuaikan dengan bentuk mobilnya. Lalu untuk tutorial kali ini cukup sekian yang bisa gua sharing ke kalian. Kalian bisa tulis saja di kolom komentar mau tutorial vektor apa lagi, atau mau digambarkan mobil apa lagi, karena ini lebih ke gambar mobil. Kalau untuk tutorial ya tinggal perhatikan aja, karena ya cara menggambarnya tetap sama seperti itu. Oke, see you di next tutorial. Bye bye.